welcome back with Aurelia Jedel Timur. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus Bitung Prodi Pak semester 4. Dalam video kali ini, dalam mata kuliah dasar pendidikan, saya akan membahas materi mengenai pendidikan agama Kristen era 4.0. Kita akan membahas lebih dalam tentang 4.0. Namun, sebelumnya kita akan memahami dulu menurut seorang ahli atau seorang ekonom yang berasal dari Jerman yang namanya Prof. Kauskot, dalam bukunya yang bertajuk The Fourth Industrial Revolution, kita akan membahas mengenai 4 tahap revolusi industri yang dapat mengubah kerja manusia secara drastis dan dramatis. Dari 1.0 kita akan bahas sampai 4.0. Yang pertama tentang era 1.0, yaitu revolusi industri yang pertama. Bagaimana sejak abad 18 mulai tergantikan dari tenaga kerja manusia menjadi tenaga uang, di mana manusia tidak terpaku lagi kepada tenaga mereka, tapi mengandalkan yang namanya industri atau alat-alat seperti tenaga uap. Kemudian yang kedua, revolusi industri yang kedua 2.0, di mana dimulai pada abad 19 ketika ditemukannya atau dipergunakannya listrik secara luas. Semua pekerjaan dibantu oleh mesin uap sebelumnya, tetapi setelah era ini bahwa setelah itu diganti dengan listrik. Yang ketiga, revolusi industri 3.0, di mana di era ini terlihat betapa teknologi berkembang dengan sangat cepat. Bagaimana penggunaan komputer di segala lini kehidupan manusia dan terjadi perkembangan yang sangat eksplosif. Kemudian yang keempat yaitu revolusi industri 4.0. Di era ini mesin, listrik dan juga teknologi sudah ada dan menjadi saling terhubung atau memiliki keterhubungan. Bagaimana dimulainya penggunaan internet secara luas, sehingga di era ini biasa dikenal dengan era terjadinya koneksi. Apa sih koneksi? Koneksi itu dimana segala sesuatu sudah terhubung dan tidak perlu lagi dijalankan secara terhambat-hambat, atau misalnya digunakan satu persatu, tapi bisa langsung instruksinya berjalan, sehingga muncul lagi suatu istilah, itu Internet on Things. Memesan barang, mentransfer uang, bisnis bisa menggunakan online. Bahkan belajar dan beribadah secara online pun di era ini mulai dilakukan. Dan era 4.0 ini memunculkan 3 ciri khas. Yang pertama, inovasi. Yang kedua, otomasi. Yang ketiga, transformasi. Inovasi berbicara bagaimana luar biasanya hal atau perlengkapan barang maupun prosedur pekerjaan. Kemudian otomasi, semuanya bersifat otomatis, semua segala sesuatu cepat berkembang, terus dapat diakses dengan cepat. Kemudian yang ketiga, transformasi, ada pemanfaatan data-data, bagaimana data-data tersebut digunakan dengan baik. Ada seorang pendidik bernama Richard Trille. Dia menulis bukunya dalam Secretary of State of Education USA, mengatakan bahwa hari ini kita menyiapkan para siswa untuk memasuki dunia kerja yang belum tercipta dengan menggunakan teknologi yang belum ditemukan untuk menyelesaikan masalah yang belum diketahui. Jadi apa tugas pendidik? Tugas pendidik adalah untuk menyiapkan seorang siswa untuk masa depan, atau untuk siap ia menghadapi hari depan. Bagaimana seorang guru harus menyiapkan para siswa di era 4.0 ini? Harus ada pendekatan-pendekatan baru atau kompetensi-kompetensi yang dulunya menjadi standar seperti literasi, kalistum, baca tulis hitung, itu terkesan tidak lagi memadai di era 4.0 ini karena perkembangan yang terus-menerus terjadi. Perlunya untuk penambahan literasi baru, yaitu yang pertama, literasi data. Bagaimana terdapat kemampuan kemudian membaca seseorang, orang dapat menganalisa dan menggunakan inovasi untuk digital.
Kemudian yang kedua, literasi teknologi. Bagaimana kemampuan untuk memahami cara kerja mesin dan bagaimana mengaplikasikan teknologi ini dengan benar. Yang ketiga, literasi manusia. Bagaimana berhubungan dengan kemampuan leadership, kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi, serta culture agility, serta kemampuan kematangan, keindahan seseorang untuk berbudaya. Jadi literasi Lana Kalostittung ini harus ditambahkan dengan literasi baru, karena itu muncul pemikiran dalam para akademis sehingga mereka mengeluarkan beberapa perubahan. Yang pertama, blended learning, di mana bukan hanya mengandalkan pertemuan tatap muka dan face to face, tetapi dicampur dengan pembelajaran secara online. Setelah belajar di sekolah, kemudian bisa juga belajar di rumah. Ada homeschooling. Kemudian yang kedua, flip learning, bagaimana pembelajaran terbalik. Dulunya pusat pembelajaran di kelas, sekarang juga bisa lewat media atau daring. Kemudian yang ketiga, project based learning, bagaimana bukan lagi mencoba informasi, tetapi dapat mengerjakan proyek-proyek tertentu seperti layaknya video pembelajaran dan lain sebagainya. Disruptif pendidikan seperti inilah yang menurut pandangan bisa membawa tantangan kebutuhan 4.0 dapat terlaksana dengan baik. Jadi bagaimana kita akan menyikapi era 4.0 ini? Kita yang memiliki Alkitab yang luar biasa hebat, atau kita orang Kristen memiliki landasan hidup yang hebat seperti firman Tuhan. Informasi bahwa Alkitab adalah Alkitab yang paling hebat. Yang pertama, tujuan PAK bukan hanya sekedar transfer doktrin seperti Matius 28 ayat 19-20 yang adalah amanat agung. Pengajar bukan hanya sampai pada ranah kognitif saja, ranah pengetahuan saja, sekedar tahu, tetapi orang yang mengajar PAK harus mampu mengaktualisasikan PAK dalam kehidupannya. Roma 12 ayat 2. Kemudian dengan keserupaan dengan Kristus, kita memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Terjadi pengembangan literasi manusia yang utuh ketika tujuan PAK berorientasi bukan hanya sekedar transfer doktrin, tetapi menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, kalau kita memperhatikan Alkitab itu sangat lazim dengan penggunaan teknologi. Kitab Torah adalah kitab yang tua, era masa 1500 sebelum Masehi. Pada saat itu sudah menulis dengan ketelatenan, kemudian menulis di era itu sudah dapat dikatakan menggunakan teknologi. Alkitab itu sangat realistis dengan teknologi linguistik pada waktu itu sudah digunakan. Ini merupakan pengajaran bahwa kita ternyata Alkitab itu menggunakan teknologi baik di era perjanjian lama maupun perjanjian baru. Di era 4.0 dikembangkan disrupsi pendidikan, ya, atau ahli mengatakan blended teaching. Rasul Paulus melaksanakan blended teaching, menulis, mengirim surat, dan dia mengunjungi jemaat-jemaat secara langsung. Kemudian ada yang namanya hip learning, bagaimana juga sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar di tepi danau, di atas bukit. Ia mengajar dengan menggunakan metode-metode yang sangat sama atau sangat sehubung dengan era 4.0 ini. Pengembangan di era 4.0 harus menyentuh personal. Alkitab memberikan pengajaran supranatural, materi bisa menjadi sesuatu yang personal. Itu semuanya ada untuk setuhan Roh Kudus, harus memerlukan Roh Kudus sehingga lingkungan yang supranatural yang berfokus pada Tuhan dapat terjalin dengan baik, sehingga PAK di era 4.0 dapat dilakukan dengan baik. Beberapa aplikasi pelaksanaan PAK yang bisa diaplikasikan di era 4.0 ini. Yang pertama, mengandalkan harus ada intervensi dari Roh Kudus. Guru harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus akan membantu guru untuk memiliki kemampuan yang memadai untuk menghadapi tantangan. Yang kedua, guru harus memiliki wawasan yang murni dan lengkap. Sekarang dengan adanya Bing Data, semua informasi sudah dengan mudah dapat diakses. Agar dapat memberikan stabilitas pengajaran, maka seorang guru harus memberikan pengajaran yang komprehensif, lengkap, dan meyakinkan para murid.
Yang ketiga, guru-guru harus melek teknologi. Melek teknologi itu apa sih? Guru itu dapat mengoptimalkan teknologi. Ia bukan anti teknologi, tapi ia mampu memanfaatkan teknologi ini. Kemudian yang keempat, guru harus berani berinovasi. Banyak kreativitasan yang harus dimiliki guru. Tuhan Yesus memberi contoh tentang flip learning dan hip learning. Bagaimana Tuhan Yesus membuat inovasi-inovasi atau metode-metode pembelajaran seperti perumpamaan dan lain sebagainya. Yang kelima, guru harus sadar bahwa dia tidak boleh melaksanakan perannya hanya sebatas pengajar, tetapi ia mampu menyentuh sampai ke personal. Bagaimana seorang siswa yang ia mampu untuk merubah dirinya. Guru harus menjadi filler atau seorang penilai, pembimbing dan pengevaluasi. Fasilitator artinya peran sebagai pendidik harus dilaksanakan secara komprehensif atau secara menyeluruh. Kini bahwa seorang pendidik itu perlu untuk mengembangkan diri, perlu mengembangkan potensinya, tetapi yang utama yaitu untuk ia mengembangkan atau memperintim lagi hubungannya dengan Tuhan. Karena dengan pertolongan Roh Kudus akan memberikan kita pengetahuan, dia akan memberikan hikmat sehingga kita dapat mengetahui bagaimana karakteristik murid, bagaimana kita akan menghadapi murid, dan semua apa pembelajaran kita itu bukan hanya sekedar kita katakan, tetapi Roh Kudus akan bekerja di hati mereka masing-masing sehingga pelaksanaan pendidikan agama Kristen, tujuan dari pendidikan agama Kristen dapat terlaksana dengan baik. Demikian presentasi saya mengenai pendidikan agama Kristen di era 4.0. Yesus memberkati kita semua. See you next time.